Hidrolisis adalah penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Hidrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi kimia antara garam dengan air yang menghasilkan ion-ion yang terkandung di dalam garam tersebut, dan ion hidrogen atau H+, dan ion hidroksida atau OH-. Adapun makna garam dalam kimia didefinisikan sebagai hasil reaksi asam dengan basa, yaitu satu atau lebih atom hidrogen pada asam diganti oleh satu lebih kation suatu basa. Proses terbentuknya garam yang terhidrolisis terbagi melalui proses hidrolisis secara langsung dan proses hidrolisis secara tidak langsung. Proses hidrolisis secara langsung adalah hidrolisis yang terjadi secara langsung melalui reaksi antara substansi dan air. Contohnya hidrolisis garam seperti NH4Cl jika bereaksi dengan H2O menjadi NH4+ dan Cl-. Syarat terbentuknya hidrolisis secara langsung terjadi apabila terdapat larutan garam saja. Penentu pH berasal dari substansi yang bersifat lebih kuat dan terhidrolisis adalah substansi yang bersifat lebih lemah. Proses terbentuknya hidrolisis langsung terjadi melalui garam yang bersifat asam maupun basa. Contoh hidrolisis langsung adalah yang pertama merupakan garam yang berasal dari sifat basa dominan seperti CH3COONA yang berasal dari CH3COO- yang merupakan asam lemah, dan Na+ yang merupakan basa kuat. Garam yang kedua adalah garam yang berasal dari sifat asam yang dominan. Contohnya yaitu NH4Cl yang berasal dari NH4+ yang merupakan basa lemah dan ditambah Cl- yang merupakan asam kuat. Yang ketiga adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya CH3COO4 NH4 di mana berasal dari CH3COO- yang merupakan asam lemah dan ditambah NH4+ yang merupakan basa lemah. Sementara hidrolisis tidak langsung adalah hidrolisis yang terjadi melalui mekanisme lain selain reaksi langsung dengan air. Syarat terbentuknya garam melalui reaksi hidrolisis tidak langsung jika asam lemah plus basa kuat atau asam kuat plus basa lemah, bisa juga dengan asam lemah plus basa lemah, harus habis bereaksi dan hanya menyisakan garam yang dapat menentukan pH suatu garam. Garam yang terhidrolisis dan larutan yang bersifat sebagai penyangga memiliki komponen yang mirip, yaitu sama-sama mengandung garam dari asam atau basa. Perbedaannya adalah garam yang bersifat penyangga adalah larutan yang terdiri atas komponen basa lemah atau asam lemah dengan garam, sedangkan pada garam yang terhidrolisis hanya memiliki komponen garam saja. Kita memiliki soal 100 ml CH3COOH dengan 0,1 molaritas ditambah 100 ml NOH dengan 0,1 molaritas. Mula-mula kita akan mencari mol dengan rumus molaritas kali volume. Pada larutan CH3COOH kita memiliki 0,1 molaritas dikali dengan volume yaitu 100 ml dengan hasil 10. Dan pada NaOH juga kita memiliki 0,1 molaritas dengan volume 100 ml dengan hasil 10. Langkah kedua kita akan mencari bereaksi. Pada bereaksi kita akan memakai mol yang paling kecil dengan perbandingan, karena ini perbandingannya koefisiennya 1:1, maka akan kita tulis ini 10. Karena ini perbandingan koefisiennya 1:1, maka bisa kita tulis juga di sini 10. Dan langkah terakhir yaitu sisa. Karena yang bereaksi pada mol tersebut adalah 10, maka ini sisanya habis dan ini sisanya habis, dan memiliki sisa pada larutan yaitu 10. Bisa kita disimpulkan di sini karena CH3COOH dan NaOH tidak bersisa lagi, bisa kita simpulkan kalau ini adalah garam yang terhidrolisis. Baiklah, di sini kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
di mana soalnya yaitu 200 ml CH3COOH 0,1 molaritas ditambah 100 ml NaOH 0,1 molaritas. Kita akan menentukan apakah soal ini merupakan garam terhidrolisis ataupun larutan penyangga. Kita masuk ke penyelesaiannya, di mana mula-mula CH3COOH kita cari molnya yaitu molaritas kali volume. Molaritas CH3COOH yaitu 0,1 molaritas dikali dengan volumenya 200 ml menjadi 20 milimol. Lalu kita masuk ke mula-mula NaOH-nya, yaitu molaritasnya yaitu 0,1 molaritas dikali dengan volumenya 100 ml yaitu menjadi 10. Nah, di sini bereaksi kita ambil yang paling kecilnya yaitu 10. Di sini 10, di sini 10. Lalu di sini juga 10. Di sini juga 10 karena perbandingan koefisien CH3CONA dengan H2A yaitu 1:1. Lalu sisa dari reaksinya yaitu 20 dikurangi 10 menjadi 10. Lalu di NaOH-nya habis. Di sini 10 dan di sini 10. Maka di sini kita dapat tentukan karena di sini sisanya terdapat bukan hanya garam saja yaitu CH3CONA10 tetapi juga tersisa CH3COOH yaitu 10. Maka dapat kita simpulkan bahwa soal ini merupakan larutan penyangga. Reaksi hidrolisis dari larutan garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat adalah garam yang bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Hal itu dikarenakan senyawa pembentuk garam netral yaitu asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena asam kuat dan basa kuat terionisasi sempurna di dalam air. Contoh garam netral adalah MgSO4. MgSO4 terurai dari MgOH 2 kali plus H2SO4 lalu MgOH 2 kali terurai dari Mg2 plus ditambah 2OH min lalu H2SO4 terurai dari 2H plus ditambah SO4 2 min Mg2 plus H2O itu tidak terurai. Lalu SO4 pangkat 2 ditambah H2O tidak terurai. Nah, karena sama-sama tidak terurai, maka menjadi garam netral. Contoh asam kuat seperti H2SO4, HClO4, HClO3, HNO3, HCl, HBr, Hl, HSCN. Contoh basa kuat seperti KOH, LiOH, CSOH, SROH 2 kali, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, MgOH 2 kali. Contoh asam lemas seperti CH3COOH, HF, H2S, HCOOH, HNO2, HCN, H2SO3, H2CO3. Contoh basa lemas seperti NH3, RNH2, N2H4, R2NH, FeOH 3 kali, NiOH 2 kali, CuOH 2 kali, AlOH 3 kali. Contoh garam yang bersifat asam adalah NH4Cl.
Dalam air garam, NH4Cl terurai menjadi ion NH4+ dan ion Cl-. Berikut persamaan kimianya. NH4Cl terurai menjadi NH4+ ditambah Cl-. Dalam larutan ion Cl- tidak bereaksi dengan air. Cl- ditambah H2O tidak terurai, sedangkan NH4+ bereaksi dengan air karena ion NH4+ bersifat asam dan merupakan asam konjugasi dari NH3. NH4+ ditambah H2O bereaksi bolak-balik menjadi NH3 plus H3O+. Nilai pH larutan garam dari asam kuat dan basa lemah dapat dihitung dengan persamaan berikut. pH sama dengan min log akar Kw per Kb dikali konsentrasi kation. Contoh garam yang bersifat basa adalah CH3COONa. Dalam air garam CH3COONa terion sebagai berikut, yaitu CH3COONa terurai menjadi Na+ dan CH3COO-. Dalam larutan air CH3COO- bereaksi dengan air karena ion CH3COO- bersifat basa yang merupakan basa konjugasi dari CH3COONa. CH3COO- plus H2O bereaksi menjadi CH2COO-. Ion Na+ berasal dari basa kuat NaOH sehingga dapat dianggap sebagai asam konjugasi yang lemah. Akibatnya, ion Na+ tidak bereaksi dengan air, sehingga Na+ ditambah H2O tidak terurai. Konjugasi dari OH- larutan garam dari asam lemah dan basa kuat dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi anion. Contoh garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah adalah amonium asetat atau CH3COONH4. Dalam air garam CH3COONH4 terion sebagai berikut. CH3COONH4 terurai menjadi CH3COO- ditambah NH4+. Dalam larutan ion CH3COO- dari garam CH3COONH4 mengikat ion H+ dari air dan ion NH4+ dari garam CH3COONH4. Ion CH3COO- bersifat basa atau basa konjugasi dari CH3COOH dan ion NH4+ bersifat asam. Kedua ion tersebut bereaksi dengan air yaitu sebagai berikut. CH3COO- ditambah H2O bereaksi bolak-balik menjadi CH3COOH ditambah OH-. NH4+ ditambah H2O bereaksi bolak-balik menjadi NH3 ditambah H3O+. Oleh karena kedua ion garam dari basa lemah dan asam lemah masing-masing menghasilkan ion H+ dan OH-. Sifat larutan garam ini ditentukan dengan membandingkan Ka dari asam konjugasi dan Kb basa konjugasi. Jika nilai Ka lebih besar dari nilai Kb, larutan akan bersifat asam. Sebaliknya, jika nilai Kb lebih besar daripada nilai Ka, larutan akan bersifat basa. Jika nilai Ka dan Kb sama merupakan sifat netral, konsentrasi ion H+ dapat diperkirakan dengan rumus berikut. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi kation. Manfaat mempelajari ilmu hidrolisis adalah: 1. Untuk menentukan titik ekuivalen pada titrasi asam lemah dengan basa kuat atau titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. 2. Sebagai larutan pencuci dalam laboratorium atau dalam industri digunakan larutan natrium karbonat N2CO3 atau NHCO3. Kemudian proses hidrolisis garam juga memiliki manfaat lain dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. 1. Garam amonium nitrat atau NH4NO3 yang merupakan campuran dari basa lemah dan asam kuat, sehingga garam ini bersifat asam. Amonium nitrat biasanya digunakan untuk alat kompres dingin. 2. Monosadio gulmat atau MSG C5H8NO4Na merupakan garam yang bersifat basa. MSG merupakan campuran dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini biasa digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan.